Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Yohanes Baptista Della Salemane. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dinamika tantangan pendidikan Pancasila. Kita lanjut ke slide berikutnya. Pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila merupakan sekumpulan materi didikan dan pengenalan akan Pancasila sebagai dasar negara dan menanamkan ideologi Pancasila itu sendiri, yaitu kepada anak didik atau pendidik Pancasila, yaitu pendidik nilai-nilai yang membentuk sikap dan perilaku positif manusia atau mahasiswa sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pendidikan Pancasila juga bermaksud untuk mengembangkan wawasan kebangsaan, kesadaran bernegara, dan sikap menghargai perbedaan dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika. Slide berikutnya, dinamika Pancasila. Dinamika Pancasila adalah konsep yang mengacu pada proses perkembangan dan penyesuaian nilai-nilai dasar Pancasila dalam menghapus berbagai perubahan dan tantangan zaman. Pendidikan Pancasila mengalami dinamika sering dengan perkembangan zaman dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia. Dinamika Pancasila dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain. Yang pertama, aspek histori. Pendidikan Pancasila mulai diperkenalkan sejak masa kemerdekaan sebagai upaya untuk mempersatukan bangsa yang beragam. Pendidikan Pancasila kemudian mengalami pasang surut selama masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Aspek yang kedua, aspek kurikuler. Pada awalnya, pendidikan Pancasila diberikan secara terpisah dengan mata pelajaran lainnya. Namun, sejak tahun 2013, pendidikan Pancasila disatukan dengan pendidikan kewargaan dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN. Aspek yang ketiga, aspek metodologis. Pada awalnya, pendidikan Pancasila menggunakan metode ceramah dan hafalan yang bersifat dogmatik dan monologis. Namun sekarang pendidikan Pancasila menggunakan metode diskusi, simulasi, role-play, studi kasus, dan lain-lain yang bersifat interaktif dan dialogis. Tantangan pendidikan Pancasila. Tantangan pendidikan Pancasila merujuk pada hambatan atau kesulitan yang muncul dalam implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem pendidikan di Indonesia. Pancasila adalah dasar filsafat negara Indonesia, dan pendidikan Pancasila bertujuan untuk membentuk karakter dan moral warga negara yang sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Beberapa tantangan yang mungkin dihadapi dalam konteks ini termasuk 1. Implementasi nilai Pancasila, memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila sebagai gotong royong, keadilan sosial, demokrasi, dan persatuan nasional benar-benar terwujud dalam kurikulum, pengajaran, dan kehidupan sehari-hari di lingkungan pendidikan. Yang kedua, kontekstualisasi nilai-nilai. Menyesuaikan cara penyimpanan nilai-nilai Pancasila agar sesuai dengan konteks zaman dan kebutuhan masyarakat modern tanpa menghilangkan esensi dan nilai aslinya. Yang ketiga, pelibatan masyarakat. Tantangan dalam mengajak partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung dan melibatkan diri dalam pendidikan Pancasila sehingga nilai-nilai tersebut tidak hanya diaplikasikan di sekolah tetapi juga di lingkungan sosial lebih luas. Yang keempat, konsistensi implementasi. Menjaga konsistensi implementasi nilai-nilai Pancasila di semua tingkatan pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga tingkat tinggi, agar proses pendidikan benar-benar menciptakan warga negara yang mencintai dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Yang kelima, pelatihan guru. Memastikan bahwa para pendidik memiliki pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai Pancasila dan mampu mentransfernya dengan baik pada generasi muda. Yang keenam, evaluasi efektivasi. Menyusun mekanisme evaluasi yang efektif untuk mengukur sejauh mana pendidikan Pancasila mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketujuh, integrasi dengan nilai lokal.
mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dengan nilai-nilai lokal yang ada di berbagai daerah di Indonesia, sehingga pendekatan pendidikan ini tetap relevan dan diterima secara luas. Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, untuk memastikan bahwa pendidikan Pancasila tidak hanya menjadi formalitas, tetapi juga benar-benar menciptakan generasi yang berakar pada nilai-nilai luhur Pancasila. Sekian dari saya, terima kasih. Tolong like, komen, dan subscribe ya teman-teman.